Ada pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Henokh adalah manusia yang tidak pernah mengalami kematian. Apakah memang demikian? Dari manakah kesimpulan ini didapatkan? Jika memang tidak mengalami kematian, kemanakah ia terangkat? Apakah ke sorga tempat Bapa berada? Mari kita perhatikan Ibrani 11 ayat 5. Bila dilihat dari Alkitab terjemahan bahasa, maka akan terlihat bahwa Henokh tidaklah mengalami kematian dan terangkat. Tetapi terangkat kemanakah? Pandangan umum menyatakan, ke sorga tempat Bapa berada. Walaupun tentu saja tidak ada tertulis dengan jelas, sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu asumsi umum, yang dipegang oleh banyak orang selama ratusan tahun, atau mungkin ribuan tahun. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin hal itu terjadi? Rasul Paulus menyatakan di Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut. Sehingga semua orang berdosa pastilah mengalami kematian, akan tetapi orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus akan dibangkitkan dan menggunakan tubuh kemuliaan, dan akan hidup selama-lamanya. Apakah dengan demikian Henokh tidaklah pernah berbuat dosa? Harap dimengerti Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa manusia. Ia sendiri tidaklah berdosa, sehingga kematian sebenarnya tidaklah mungkin dialami oleh Kristus. Jadi, apakah Henokh sama seperti Tuhan Yesus? Sama-sama tidak pernah berbuat dosa? Apakah pernyataan Rasul Paulus berikut ini, yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa adalah keliru? Seharusnya ditulis, semua orang telah berbuat dosa kecuali Henokh dan Elia, karena mereka hidup kudus tak bercacat dan tak bercela semasa hidupnya. Sehingga kematian tidak akan pernah menyentuh tubuhnya. Tetapi pada kenyataannya tidaklah tertulis demikian, dan Rasul Paulus tidaklah mungkin berkata bohong. Apakah Henokh tidak mengalami kematian dikarenakan ia hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga? Bagaimana dengan Rasul Paulus sendiri? Apakah hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah sehingga ia mengalami kematian? Bagaimana juga dengan Abraham bapa orang percaya yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa di sorga, tetapi tetap saja ia mengalami kematian? Begitu pula Ishak, Yakub, dan juga Nabi Musa yang bertemu muka dengan Tuhan Allah, tetapi mereka semua tetap mengalami kematian. Yang berarti orang-orang ini pun yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa di sorga telah jatuh ke dalam dosa. Apakah Henokh lebih dibandingkan orang-orang ini semua yang keimanannya tidak diragukan lagi? Adakah perlakuan khusus dari Allah Bapa untuk Henokh? Menurut pandangan Torah 30 menit tidaklah demikian. Kasih Bapa di sorga terhadap setiap manusia tetaplah sama. Karena ia tidaklah membeda-bedakan antara keturunan yang satu dengan yang lainnya, antara orang yang satu dengan yang lainnya. Siapapun yang melakukan perintah-perintahnya pastilah mendapatkan kasih Bapa. Sehingga Henokh pun pastinya mengalami kematian. Karena sekali lagi sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengecualian, termasuk juga Henokh. Dengan demikian Henokh pun pastinya mengalami kematian. Kita perhatikan Ibrani 11 ayat 5 sekali lagi. Kata terangkat berasal dari kata Yunani, metatithemi. Mari kita lihat arti katanya. Adakah kata terangkat? Tidak ada. Yang ada artinya, dipindahkan. Dari manakah dasar Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkannya dengan kata terangkat? Yang mana artinya berbeda jauh dengan arti sebenarnya. Kata Yunani yang sama juga ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 16, yang diartikan dengan kata dipindahkan. Jadi, mengapa Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan kata metatithemi menjadi terangkat di Ibrani 11 ayat 5? Apakah dasarnya? Memang dalam menerjemahkan suatu bahasa haruslah dilihat konteksnya, tetapi tetap saja artinya tidaklah boleh menyimpang terlalu jauh dari makna sebenarnya. Dalam hal ini Torah 30 menit tidaklah sependapat yang menerjemahkan kata Yunani, metatithemi dengan kata terangkat. Karena seharusnya menerjemahkan suatu kata tidaklah bisa berdasarkan pengertian sendiri. Haruslah ada alasan dasarnya. Bila tidak, maka ini seperti terjemahan yang dipaksakan, agar sesuai dengan doktrin, ataupun pandangan penterjemahnya. Berikutnya perhatikan kalimat, tidak mengalami kematian. Yang memberikan kesan bahwa Henokh memang tidak pernah mengalami kematian, yang mana hal ini tidaklah mungkin terjadi. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Kata, mengalami, bahasa Yunaninya, horao. Kata yang sama juga terdapat di ayat berikut.
Apakah diartikan dengan kata mengalami? Anehnya tidak. Tetapi diartikan dengan kata melihat, yang arti harafiahnya melihat dengan mata. Tapi apakah arti kata Yunani horao sebenarnya? Mari kita lihat. Adakah artinya mengalami? Tidak ada. Tetapi diartikan dengan melihat. Sekali lagi pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengartikan horao dengan kata mengalami? Kata mengalami dan melihat berbeda jauh. Dan tentu saja akan memberikan makna yang berbeda bila diberikan pada suatu kalimat. Sekali lagi dalam hal ini, kami tidaklah sependapat terjemahan dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, yang mana kami tidaklah mengerti dasar pemikirannya. Saat ini adalah zaman yang luar biasa, di mana teknologi informasi begitu cepat dan mudahnya untuk diraih. Pada masa era 80-an atau 90-an, sangatlah sulit untuk mengerti arti sebenarnya dari Alkitab. Pada masa tersebut, Alkitab bahasa Indonesia hanyalah dibandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, yang mana sebenarnya hal ini tidaklah tepat. Karena Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris, keduanya merupakan terjemahan dan bukan berasal dari bahasa aslinya. Tetapi keterbatasan sumber membuat orang-orang yang mau mengerti lebih dalam, mengalami kesulitan. Alkitab dengan bahasa asli pada saat itu hanyalah terbatas untuk orang-orang tertentu, khususnya untuk orang-orang yang berlatar belakang pendidikan teologia. Itu pun tetap saja sumbernya terbatas. Torah 30 menit menggunakan beberapa sumber, baik itu dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan juga Aram. Apakah dibutuhkan kemampuan khusus, ataupun tingkat pendidikan tertentu dalam memahaminya? Menurut pandangan kami tidak. Tetapi dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh untuk mau mengerti lebih dalam. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan jalan dan hikmat bagi setiap orang yang mempunyai kerinduan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kepada siapapun, dengan latar belakang pendidikan apapun. Ibrani 11 ayat 5 seharusnya tertulis sebagai berikut. Karena iman Henok dipindahkan, supaya ia tidak melihat kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah memindahkannya. Sebab sebelum ia berpindah, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Sehingga menurut pandangan Torah 30 menit Henok tidaklah terangkat ke sorga, tetapi dipindahkan ke suatu tempat di muka bumi ini. Henok dipindahkan untuk tidak melihat kematian-kematian yang akan terjadi. Yang berarti ia dipindahkan ke suatu tempat yang bisa dikatakan jauh dari pemukiman penduduk, atau suatu tempat yang terisolasi dari umat manusia. Sekali lagi kami ulangi, Henok dipindahkan supaya ia tidak melihat kematian. Jelas sekali ada suatu hal yang terjadi di muka bumi ini ketika Henok dipindahkan. Sesuatu yang terjadi secara masif di seluruh penjuru bumi, yang membuat dunia ini menjadi korup secara keyakinan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan kemanakah Henok dipindahkan? Torah 30 menit akan membahasnya berdasarkan pandangan kami di konten berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.